Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-77 dalam serial pembangunan sebagai kemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan cerita BUMN, khususnya BUMN perkebunan, yang mana perjalanan sejarah BUMN perkebunan ini ada dalam dua zaman besar, yaitu zaman Belanda dan dilanjutkan oleh zaman Republik, yang mana bentuk atau format BUMN itu sendiri sudah mengalami banyak perubahan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengambil sampel, yaitu BUMN perkebunan. Pertanyaannya, seperti yang saya sampaikan pada sesi sebelumnya, mengapa sampai sekarang produk BUMN perkebunan yang dihasilkan tidak banyak berbeda dengan produk BUMN perkebunan pada masa lalu? Zaman sudah berganti, tetapi produk yang kita hasilkan masih CPO. Nah, banyak alasan bisa kita cari di sini, tetapi kembali saya akan menyampaikan satu alasan utama yang terkait dengan culture, the way of thinking, feeling, and believing, yang hidup di Indonesia ini pada umumnya, termasuk juga di lingkungan perkebunan. Apa yang saya maksud? Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya sempat mendapatkan perjalanan hidup, mampir di Kementerian BUMN, mampir di Direktorat Jenderal Perkebunan, maka saya bisa mendapatkan kesempatan untuk mengetahui langsung kira-kira kultur apa yang hidup sehingga produk yang kita hasilkan tidak banyak berkembang. Ya, yang saya maksud adalah kultur atau the way of thinking, feeling, and believing terhadap R&D, Research and Development. Bapak Ibu sekalian, pada sesi terdahulu saya sempat menyampaikan bahwa P3GI itu pada zaman Belanda merupakan institusi R&D dalam bidang pergulaan terbesar di dunia. Mengapa setelah kita ambil tidak? Satu-satunya penjelasan adalah kalau kita buat isi gugus atau set A sampai Z, maka R&D tidak masuk ke dalam sistem manajemen akuntansi perkebunan, yaitu R&D tidak masuk sebagai CAPEX, capital expenditure. Padahal PTPN 3 Holding sejak 2010 sudah memiliki institusi R&D yang mana dia menjadi badan usaha dan bisa menjadi tempat untuk investasi. Tetapi hal tersebut tidak akan pernah terwujud apabila statement investasi itu hanya ada dalam teori, tetapi dia tidak masuk ke dalam akuntansi yang wajib dalam korporasi PTPN kita. Oleh karena itulah kita jangan berharap terlalu besar dengan format yang ada sekarang ini untuk mendapatkan hasil produk yang unggul, proses yang unggul, apalagi mengungguli dunia. Apabila the way of thinking, feeling, and believing kita belum melaksanakan R&D di lingkungan PTPN sebagai CAPEX, juga di tempat lainnya. Demikian
uraian pada kesempatan ini dengan satu kesimpulan adalah apabila kita mau melakukan transformasi BUMN yang inovatif, yang akrab dengan kemajuan, yang akrab dengan masa depan, maka kita perlu menginternalisasikan R&D sebagai capex dalam sistem akuntansi perkebunan sehingga kita bisa mencek kalau produk tidak berkembang, maka pertanyaannya, apakah sudah ada investasi di sini? Berapa besar? Kalau misalnya sudah ada investasi, maka pertanyaan berikutnya hanyalah sungguh-sungguhkah atau tidak kita dalam mengembangkan R&D ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa.